Halo, selamat sore Lydia dengan Safia. Selamat sore, Miss. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Miss. Oke, karena kabarnya hari ini baik, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum belajar, misalkan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, pembelajar mampu memahami makna tersurat dan tersirat dari teks eksplanasi tentang dampak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pembelajar mampu mengungkapkan gagasan dan pendapat dari teks eksplanasi dengan fasih. Yang ketiga, pembelajar mampu memahami teks eksplanasi berupa artikel khusus. Dan yang terakhir, pembelajar mampu menulis teks eksplanasi dengan jelas dan terstruktur menggunakan ciri kebahasaan yang tepat dengan kutipan inspiratif. Baik, slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada pengertian dari teks eksplanasi. Coba Lydia bacakan apa itu teks eksplanasi. Baik, mungkin Lydia sedang terkendala jaringan. Kepada Safia, tolong dibacakan apa itu teks eksplanasi. Ya, baik, Miss. Baik, Miss, saya akan melanjutkan. Teks eksplanasi itu berupa teks yang memberitakan tentang proses bagaimana fenomena itu bisa terjadi, kan, Miss? Iya, benar sekali. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena itu bisa terjadi. Nah, fenomena ini dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, teks eksplanasi ini juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya itu ada di teks slide selanjutnya. Nah, struktur teks eksplanasi ini yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada urutan sebab akibat, dan yang ketiga ada ulasan. Mungkin Miss nggak terlalu menyampaikan pengertian-pengertiannya karena di pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang ini. Lalu slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini yaitu pencemaran lingkungan. Coba Safia dengan Lydia lihat gambar yang sudah Miss tunjukkan di salin dia. Nah, itu gambar orang membuang sampah sembarangan. Apakah kalian pernah membuang sampah sembarangan? Ayo. Bagaimana dengan Safia, pernah membuang sampah sembarangan tidak? Saya pernah, Miss. Pernah ya. Kalau Lydia pernah tidak membuang sampah sembarangan?
Mungkin dia sedang bermasalah ya. Oke, baik. Jadi, di gambar ini ada gambar orang membuang sampah sembarangan. Menurut kalian, apakah perbuatan tersebut benar? Tidak, Miss. Iya, sangat tidak benar ya. Jadi, membuang sampah sembarangan itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Nah, membuang sampah sembarangan inilah yang akan mengakibatkan nantinya akan terjadi pencemaran lingkungan. Baik, slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke bagian membaca. Nah, di sini Miss ada memaparkan teks tentang pencemaran lingkungan. Coba Safia bacakan dari paragraf pertama. Baik, Miss. Sebentar ya, Miss. Iya, baik, tidak apa. Saya akan melanjutkan, Miss. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mencakup sumber daya alam, flora, dan juga fauna. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari nyawa seperti manusia, hewan dan tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari sesuatu yang tidak hidup, misalnya udara, air, tanah, dan cahaya. Keduanya sangat penting dan keberadaannya mempengaruhi satu sama lain. Kita sebagai manusia haruslah menjaga lingkungan dengan baik agar bumi tidak rusak dan tercemari. Pencemaran lingkungan adalah suatu peristiwa pada lingkungan yang tidak dikehendaki sehingga dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup secara normal. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh bahan-bahan pencemar atau polutan yang berasal dari alam dan juga aktivitas manusia. Contoh bahan pencemar berasal dari alam adalah gas atau debu dari aktivitas gunung meletus, sedangkan bahan pencemar atau polutan dari aktivitas manusia, contohnya adalah sampah, asap kendaraan, asap pabrik, limbah, dan sebagainya. Kasus pencemaran lingkungan yang sering terjadi adalah kasus pembuangan limbah-limbah industri ke aliran-aliran sungai. Hal ini tentu saja dapat merugikan dan memunculkan dampak buruk. Baik, selanjutnya paragraf selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lydia. Boleh dilanjutkan? Baik, Miss. Mulai dari ketika itu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ketika limbah industri dibuang langsung ke sungai, maka sungai yang terkontaminasi zat berbahaya menyebabkan ikan-ikan mati. Selain itu,
aliran sungai tidak bisa digunakan sebagai air minum. Dampak lainnya adalah bau busuk yang biasanya ditimbulkan. Belum lagi penyakit yang mungkin muncul pada kulit bila bersentuhan dengan air sungai. Bidang pertanian pun ikut terkena dampaknya, karena air yang digunakan untuk irigasi persawahan sudah terkontaminasi. Dampak buruk akibat pencemaran lingkungan sangat banyak. Maka sebaiknya kita mulai menjaga lingkungan di sekitar kita. Peran manusia dalam menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang senantiasa saling mempengaruhi. Pengaruh manusia terhadap lingkungannya sangat besar. Hal ini dapat kita ketahui dari eksploitasi manusia terhadap alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengetahuan dan teknologi, manusia mampu mempertahankan diri atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Iya, terima kasih kepada Safia dan Lydia sudah membacakan teks tentang dampak membuang sampah sembarangan. Nah, dari teks tadi, maka misalkan memberikan pertanyaan di slide selanjutnya. Nah, di sini misalkan memberikan 5 pertanyaan dari teks yang sudah dibacakan tadi. Nah, Miss akan memberikan waktu 2 menit ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nanti yang paling banyak menjawab akan Miss berikan nilai A+. Oke? Baik, Miss. Oke, baik. Sudah 2 menit. Nah, pertanyaan nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Antara Safia dengan Lydia. Ayo, siapa yang bisa? Saya nih, Ya, kepada Safia dulu ya. Oke, Safia, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Coba. lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mencakup sumber daya alam, flora, dan fauna. Iya, benar sekali. Jadi tadi di dalam teks itu dia ada ya pengertian tentang lingkungan. Dia yang mencakup antara flora dengan fauna. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik? Ya, siapa yang bisa menjawab? Miss. Ya, kepada Lydia, boleh dijawab. Baik, Miss. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di mana tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan komponen biotik dan komponen abiotik. Menurut saya, komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup yang bernyawa seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, sedangkan komponen abiotik itu terdiri dari sesuatu yang tidak hidup. Itu saja, Miss, dari saya. Ya, baik, benar sekali. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 3, jelaskan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, tadi di dalam teks itu ada dia penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Siapa ya yang bisa menjawab lagi? Saya, Miss. Iya, kepada Safia lagi. Pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh bahan-bahan pencemar atau polutan yang berasal dari alam atau aktivitas manusia, Miss. Ya, benar sekali ya. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 4, apa saja peran manusia dalam menjaga lingkungan? Siapa? Lydia lagi atau Safia? Saya, Miss. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4.
Itu bisa dengan eksploitasi manusia terhadap alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengetahuan dan ilmu teknologi tersebut, manusia akan mampu mempertahankan diri, juga menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Itu Miss dari saya. Ya, benar sekali. Bagus-bagus sekali nih ya jawabannya. Berarti tadi Safia dengan Lydia sangat menyimak teks yang sudah Miss berikan ya. Lalu selanjutnya pertanyaan terakhir, jelaskan dampak pencemaran lingkungan. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ayo siapa? Saya Miss, saya. Saya, Ya, Miss. baik, lebih cepat Lydia ya. Coba Lydia. Berarti Lydia udah 3, Safia baru 2 ya. Berarti nanti yang dapat nilai plusnya itu si Lydia. Baik, Lydia, boleh dijawab? Miss, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Menurut saya, yang menyebut itu bau busuk yang biasanya ditimbulkan. Kenapa? Belum lagi itu penyakit yang mungkin muncul pada kulit bila kulit tangan kita atau bagian kulit kita bersentuhan dengan air sungai tersebut. Itu Miss dari saya. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi setelah dari pertanyaan-pertanyaan ini, Miss rasa Lydia dengan Sofia sudah memahami dari teks yang sudah Miss berikan. Lalu selanjutnya Miss akan memberikan sebuah video tentang pencemaran lingkungan ya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya.